Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jalan surga. Semoga setelah kali ini yang dibuatkan Ustadz Abu Hurairah bisa membuat tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, khatib terus menyuarakan kepada khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan takwa kita di hari Jumat dan juga memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepat di tahun 1944 di tanggal 6 September, seorang mufti dari Palestina yang bernama Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullahu taala berbicara dengan lantang di sebuah radio di Berlin dengan bahasa Arab yang sangat-sangat fasih. Kemudian mengumandangkan takbir Allahu Akbar, dan suaranya terdengar hampir di seluruh dunia. Apa yang disuarakan dia? Dia bersuara kepada dunia tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Maka tepat di tanggal 22 Maret 900 atau 1946-nya, maka para pendiri bangsa datang ke Mesir dan menandatangani tentang kemerdekaan negeri yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Kemudian diikuti dengan negara-negara yang lainnya. Maka di tahun 1945 negara kita menjadi negara yang merdeka dan menjadikan dalam undang-undang pertama kali pada alinea yang pertama mengutuk bagaimana kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka setiap penjajahan yang ada di atas dunia ini harus dihapuskan, karena itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bagaimana jasa besar Palestina kepada Indonesia. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian teriakan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, apakah negeri ini merdeka atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu sudah takdir yang Allah takdirkan kepada kita menjadi negara yang merdeka. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya kita hidup di zaman penjajahan, maka Anda akan menyaksikan hari ini dengan kedua mata kita bagaimana pembantaian Zionis Yahudi kepada saudara-saudara kita di Palestina, yang bukan setiap hari bahkan setiap menit terjadi pembunuhan demi pembunuhan, kebiadaban demi kebiadaban yang dilakukan Zionis Yahudi. Bayi-bayi harus meninggal hampir per menitnya, bahkan bukan hanya puluhan, bahkan bukan hanya ratusan, tapi sudah ribuan, sudah mencapai 6.000 lebih bayi-bayi kaum muslimin dibantai dan disembelih oleh Zionis Yahudi. Belum lagi wanita-wanitanya, lansia-lansianya, dan manusia-manusia yang tidak berdosa. Mereka menjadi sasaran pembantaian Zionis Yahudi yang ada di Palestina. Begitulah sebuah negara apabila dijajah, apabila diduduki musuh-musuhnya,
maka mereka akan berlaku sekehendaknya kepada orang-orang yang dijajahnya. Kalau kita bisa bayangkan, begitulah perlakuan para penjajah apabila menjajah sebuah negeri, maka kita tahu tentang nikmatnya sebuah kemerdekaan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengetuk orang-orang Palestina, yang saat itu Palestina sendiri sedang menghadapi agresi daripada Inggris. Tetapi karena persaudaraan, keagamaan, keimanan, ketakwaan yang kuat dengan kita kaum muslimin yang ada di Indonesia, maka mufti Palestina dengan lantangnya bertakbir dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih, mengumandangkan di radio Berlin tentang dukungan kemerdekaan kepada negeri kita yang kita cintai ini. Artinya kita sangat berjasa dengan orang-orang Palestina. Itu dilihat dari pandang sudut kenegaraan negeri kita, Republik Indonesia ini. Tapi kalau kita lihat dari sudut yang lainnya, bagaimana Islam sudah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi ataupun yang sejenis mereka, orang-orang kafir dari kalangan Nasrani ataupun musyrikun, memang selamanya mereka tidak akan redha dengan kita kaum muslimin. Dan itu sudah ternaskan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahu wal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Allah Subhanahu wa taala mengatakan selamanya, lan ketika masuk kepada fi'lul mudhari artinya selamanya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepadamu wahai Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sesungguhnya. Sebab kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada kewajiban bagimu untuk menolong dan juga menjagamu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan dan tegas mengatakan dalam Al-Quran, selamanya orang Yahudi, selamanya orang Nasrani, mereka tidak akan redha dengan kita. Ketika tidak akan redha dengan kita, maknanya mereka berusaha dengan kekerasan untuk mengajak kaum muslimin meninggalkan agamanya. Karena agama mereka bukan agama, tapi agama mereka dibangun di atas hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ini taba'ta ahwa'ahum." Ya Muhammad, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, lihat Allah bahasakan dengan hawa nafsu, bukan Allah bahasakan dengan agama. Karena agama mereka di atas hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di mimbar ini kita harus, dan merupakan kewajiban bukan hanya seorang ustaz dalam mimbar-mimbar Jumat, tapi kewajiban kita bersama kaum muslimin untuk mengumandangkan jihad melawan Zionis Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Telah diwajibkan qital, jihad kepada kita kaum muslimin, dan itu sesuatu yang kita benci, tidak suka. Tapi terkadang apa yang kalian anggap itu tidak suka, rupanya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sesuatu yang kita suka, rupanya keburukan pula di sisi Allah, karena Allah yang tahu, kita tidak tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sekarang dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang melawan orang-orang kafir.
Karena tanggung jawab orang-orang Palestina bukan untuk warga Palestina saja, tapi tanggung jawab Palestina itu juga tanggung jawab kita kaum muslimin. Karena Nabi SAW mempermisalkan kita dengan mereka itu kalbunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling menguatkan. Bahkan dalam hadis yang lain, kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau satu anggota badan kita sakit, maka akan menjalar kepada anggota yang lainnya. Itulah yang harus kita rasakan ketika saudara-saudara kita sedang berjihad, maka panggilan jihad itu juga sampai kepada kita. Karena tidak ada perselisihan para ulama, ijma, telah tegak konsensus para ulama, apabila sebuah negara Islam diduduki oleh orang-orang kafir, maka kewajiban bagi kita menolongnya. Fardu ainin, bukan fardu kifayah lagi. Ini fardu ain. Dan secara de facto, secara kenyataan di lapangan, memang Palestina sudah diduduki oleh Zionis Yahudi, terutama di tepi barat dan sedikit di jalur Gaza. Dan mereka berusaha untuk menguasainya dan ingin menciptakan satu cita-cita mereka yang menurut mereka cita-cita besar, menjadikan Israel Raya, yang mereka bermimpi akan menguasai dunia dari tempat itu dan akan menguasai seantero dunia dalam mimpi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu di tahun 1492 Palestina mengalami penjajahan yang hebat di tangan orang-orang Eropa Romawi. Mereka datang membawa pasukan besar, kemudian membantai kaum muslimin yang ada di Palestina. Tahun 1492 70.000 jiwa melayang dari jiwa-jiwa kaum muslimin. Negara-negara Islam di zaman itu, apakah itu Mesir, apakah itu Syam, dan negara-negara Islam yang lainnya, mereka hanya bisa mendengar adanya pembantaian hebat di Palestina. 70.000 jiwa melayang. Terjadi genosida hebat yang luar biasa. Mereka hanya bisa mendengar dan menangis dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saudara-saudara yang ada di Palestina ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalah daya yang mereka bisa lakukan. Walaupun tegak seorang yang sangat hebat, pemimpin kaum muslimin Nuruddin Az-Zinki ketika itu berusaha untuk merebut Al-Quds, tapi Allah takdirkan Al-Quds tetap di tangan orang-orang Romawi. Baru 1 abad setelahnya, 100 tahun setelahnya, bangkitlah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah ada penggemblengan dari masa ke masa, di mana Nuruddin Az-Zinki sudah mempersiapkan kader terbaik mereka, setiap minggu menghatamkan Sahihul Bukhari, setiap malam menghatamkan Al-Quran selama 100 tahun. Baru kaum muslimin di tangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri daulah Ayyubiyah, berhasil menaklukkan orang-orang Nasrani yang menguasai Al-Quds ketika itu. Di zaman itu kalau terjadi pembantaian tidak bisa dilihat, hanya bisa didengar. Tapi semangat mereka bangkit. Karena Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Palestina, dia orang Irak. Tidak ada hubungan kenegaraan, tapi hanya ada hubungan keimanan yang membangkitkan Nuruddin Az-Zinki seorang Turki dan juga Salahuddin Al-Ayyubi seorang Irak merebut Al-Quds. Tapi hari ini pembantaian Zionis Yahudi itu bukan didengar, tapi dilihat dengan kedua mata kita. Bahkan siaran langsung, setiap kita melihat televisi, setiap kita membuka YouTube ataupun media-media yang lainnya, setiap hari pemberitaan itu datang silih berganti, pembantaian terus biadab orang-orang Yahudi.
Bayangkan per hari ini saja sudah 14.000 lebih kaum muslimin melayang di sana. 5.000 lebih anak-anak, 4.000 lebih kaum wanita, selebihnya orang-orang lansia, orang-orang yang tidak sanggup mengangkat senjata. Itulah biadabnya orang-orang Yahudi, tidak punya etika perang, karena mereka adalah umat yang penuh dengan kesombongan. Tidak ada umat yang lebih sombong dibandingkan orang-orang Yahudi, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Engkau akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Pertama, orang-orang Yahudi. Dan kita saksikan bagaimana permusuhan mereka, kebengisan mereka, kebiadaban mereka kepada kaum muslimin. Kemudian orang-orang musyrik, penyembah berhala, seperti yang terjadi di Myanmar, yang membantai saudara-saudara kita di Myanmar sana, orang-orang Rohingya, ataupun orang-orang Nasrani yang dulu kita kenal dengan perang Yugoslavia dan Bosnia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa jangan pernah merasa aman dengan mereka, karena mereka umat yang suka membuat makar kepada kita. Jangankan kita, para nabi dan rasul mereka bantai. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang rasul-rasul kepada kalian, rupanya tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, sebagian kalian mendustakan para utusan itu, dan sebagian kalian membunuhnya. Bukan hanya satu nabi, sampai 70 nabi dibantai orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa ada hak yang dibenarkan. Kalau para nabi saja jiwa-jiwa yang suci, manusia-manusia mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia di permukaan bumi, dibantainya orang-orang Yahudi, apalagi kita yang bukan para nabi. Tentu mereka akan lebih sadis lagi. Sedangkan para nabi saja mereka bantai, apalagi orang-orang yang bukan para nabi, orang-orang biasa seperti kita, maka mereka akan lebih membantainya lagi. Bahkan lihat, ketika orang-orang Palestina kekurangan makanan, kekurangan minuman, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, turun hujan. Di tengah-tengah mereka kehausan, tiba-tiba Zionis Yahudi mengklaim bahwa itu hujan milik mereka. Sekufur apa orang ini? Hujan itu datang dari Allah, tapi mereka mengklaim itu hujan-hujan kita, padahal hujan di negeri Palestina, bukan di negeri Zionis. Mereka mengklaim itu miliknya. Ya, karena para pendahulu mereka sudah lancang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, innallaha faqir wa nahnu agniya. Allah itu miskin fakir, kamilah yang kaya. Lancang dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi waris mewarisi sampai kepada Zionis Yahudi hari ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala jadi lawan, bahkan nabi mereka, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika mengajak orang-orang Yahudi dan Bani Israel untuk membebaskan Al-Quds saat itu, mereka pun lancang kepada nabinya yang jelas-jelas ulul azmi minar rusul, nabi pilihan Bani Israel. Siapa yang tidak kenal Musa alaihi salatu wassalam? Mereka mengatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kalau engkau ingin berjihad wahai Musa, kata Bani Israel, pergilah sendirian, ajak Tuhanmu sana jihad berdua, kami duduk-duduk di sini. Sejak itulah mereka diadab, tidak bisa keluar dari negeri padang pasir yang disebut dengan bumi teh, bumi kesesatan bagi mereka. Tidak bisa keluar dari situ. Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah umat yang lancang kepada Allah, umat yang lancang kepada nabinya. Kalau Allah saja dilancangi mereka,
Nabi saja kurang adab, orang-orang Yahudi kepada para nabinya, sudah sewajarnya mereka tidak punya rahmat dalam hatinya untuk membantai orang-orang selain Yahudi, karena mereka menganggap selain Yahudi itu binatang yang harus dihapuskan di permukaan bumi. Itulah apa yang dikatakan Talmud kitab mereka, bahwa membunuh di luar Yahudi itu taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan dan berpahala. Sehingga mereka kalau menembaki anak-anak muslim Palestina tidak ada rahmat dalam hatinya. Tapi Islam ada peperangan. Rasul mengatakan la taqtulu an-nisa walal walid. Jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh lansia. Bahkan padri-padri, pendeta-pendeta yang ada di biara-biara ataupun gereja-gereja atau sinagog-sinagog dilarang dibantai dalam Islam. Cukuplah memerangi orang yang memerangi kita. Tentara lawan tentara, bukan tentara lawan sipil. Ya, karena mereka agama yang tidak punya rahmat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kalian. Dan Nabi SAW mengatakan jahidil kuffar bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, perangi orang-orang kafir itu dengan raga dan jiwa kita, dengan harta-harta kita, bahkan dengan lisan-lisan kita. Kita sekarang di negeri yang sudah diundang masuk dalam peperangan. Kalau kita tidak bisa berjihad dengan fisik karena harus ada izin ulil amri, harus ada izin dari pemimpin pemerintah kita. Boleh jadi mungkin pemerintah tidak mengizinkan kita jihad secara fisik, tetapi bukan berarti jihad berhenti sampai di sini. Kita bisa berjihad dengan harta. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak kepada kita, infakkan, bantu saudara-saudara kita, atau minimalnya kita perang secara ekonomi, boikot produk orang-orang Yahudi. Karena kekuatan persenjataan mereka digantungkan kepada ekonomi mereka. Semakin kuat ekonomi mereka, semakin canggih persenjataan mereka. Semakin lemah ekonomi mereka, maka mereka tidak bisa apa-apa dengan senjatanya. Maka perangi mereka, boikot semua produk-produk yang menghasilkan uang untuk membunuh kaum muslimin, atau produk-produk negara yang mendukung orang yang mendukung pembantaian kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau kalau tidak bisa, suarakan dengan lisan kita. Seperti kita ini berkhutbah, Anda punya lisan semuanya. Anda bisa menulis di handphone Anda, kutukan kepada orang Yahudi, kutuklah mereka, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah hancurkan orang-orang Yahudi, menangkan orang-orang Palestina. Minimalnya tulisan-tulisan yang membangkitkan kaum muslimin, dan jangan berpecah belah. Atiullah wa atiur rasul wa la tanaza'u fatawshal wa tadhabarihukum, kata Allah. Taatilah Allah dan Rasulnya, dan jangan berselisih. Ini bukan waktunya berselisih, ini waktunya bersatu. Sebab kalau berselisih, kata Allah Subhanahu wa taala, fatafshalu wa tadhhabarikum, lemahlah kalian, hilang kekuatan kalian. Rapatkan barisan kaum muslimin, berikan daya dan upaya kita untuk menolong saudara-saudara kita. Bagaimanapun Palestina sangat berjasa kepada kemerdekaan Republik Indonesia ini. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yagzu walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaqin, kata Rasul.
siapa yang meninggal sementara dia belum pernah berjihad, siapa yang meninggal dan dia belum pernah berperang, atau minimalnya dalam hatinya ada niat untuk berperang. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal dan dia tidak pernah berperang atau tidak ada dalam hatinya niat untuk berperang, maka dia akan mati di atas cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Minimalnya kalaupun kita tidak jihad dengan fisik, karena tadi saya katakan harus ada izin ulil amri, dan kita juga belum punya kesiapan untuk itu, tapi minimalnya hati kita ada keinginan jihad, walaupun itu selemah-lemahnya iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa in lam tastati fa bilisani, fa in lam tastati fa biqalbi, wa dzalika adaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, dan tidak ada kemungkaran yang lebih besar dibandingkan pembantaian Zionis Yahudi kepada kaum muslimin hari ini. Mereka menyembelih saudara-saudara kita yang ada di sana. Bahkan mereka tidak peduli dengan gencatan senjata. Sudah jelas-jelas dalam aturan gencatan senjata untuk tidak saling menyerang, tapi tetap di dalam gencatan senjata mereka pun masih menembaki kaum muslimin. Dan berapa banyak resolusi PBB yang dilanggar oleh mereka. Itulah kaum yang congkak dan degil, orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimalnya kalau kita melihat kemungkaran, cegah dengan kekuasaan kalau punya kekuasaan. Tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati. Ada niat untuk berjihad, dan kita bisa dengan lisan-lisan kita, dengan lantang kita serang mereka, kita kutuk mereka dengan tulisan, dengan harta, dengan pemboikotan. Apalagi yang bisa kita lakukan selain itu? Yang jelas buktikan kita memiliki solidaritas yang sangat kuat dengan saudara-saudara kita di Palestina. Karena bagaimanapun, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai saudara kita sama persis dengan mencintai kita sendiri. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa membangkitkan semangat kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal kafarata wal munafikin. Allahumma ansur li ikhwanina alladhina fi Palestin. Allahumma ansur li ikhwanina alladhina fi Palestin. Allahumma ansur lil mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur lil mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma adhibil yahuda adzaban kabira. Allahumma adhibil yahuda adzaban kabira. Allahumma adhibil yahuda adzaban kabira. Allahumma dammiril yahud wal kafarata wal munafikin. Allahumma dammiril yahud wal kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahud wal kafarata wal kuffar wal munafikin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah Anda telah menyimak ceramah Ustadz Abu Humairoh. Semoga bisa memperdalam keimanan kita kepada Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.